Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Insya Allah baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dapat kita cermati di lingkungan sekitar kita. Semua yang ada pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakannya pasti lebih dahulu daripada yang diciptakan. Coba kalian perhatikan barang yang ada di sekitar kalian. Kemudian renungkanlah, seperti pohon, gunung, kemudian laut, kemudian manusia, bahkan hewan. Itu pun semua ciptaan yang berbeda-beda. Tentunya yang menciptakan dan yang diciptakan sangat jauh berbeda. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa syahnya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang Maha Pencipta dan Maha segala-galanya. Allah juga memiliki sifat wajib yang berbeda dengan makhluk ciptaannya. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibayangkan, dan bahkan dari bentuk ciri-cirinya. Akan tetapi hanya bisa dikenal melalui keyakinan berdasarkan akal dan juga dalil nakli Al-Quran dan hadis. Nah, adapun pembagian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui, yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Ada yang tahu? Sifat nafsiyah merupakan sifat yang berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud. Artinya ada. Wujud Allah dapat dibuktikan dengan adanya keberadaan alam semesta ini, dengan keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Artinya tidak akan mungkin ada suatu ciptaan tanpa ada yang menciptakannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 4. Yang kedua, sifat salbiyah. Ada yang tahu sifat salbiyah itu apa? Sifat salbiyah adalah merupakan sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keberadaan dan kesempurnaannya. Nah, sifat salbiyah ini terbagi pula menjadi 5 macam. 1. Qidam, 2. Bako, 3. Muhalifatul lil hawadisi, 4. Qiyamuhu binafsihi, 5. Wahdaniyat. Nah, yang pertama sifat salbiyah tadi adalah qidam, yang berarti terdahulu. Allah Subhanahu wa taala tidak berawal dan tidak berakhir. Maka dari itu Allah mempunyai sifat qidam atau terdahulu. Yang kedua yaitu bako atau kekal. Allah mempunyai sifat bako atau kekal yang tidak akan pernah berubah, rusak ataupun binasa. Yang ketiga, muhalifatul lil hawadis, artinya berbeda dengan semua makhluk. Untuk percaya dengan sifat wajib ini, kita dapat melihat keadaan sekitar kita. Bahwasanya semua benda dan barang yang paling sederhana sampai yang tercanggih pasti berbeda dengan yang menciptakannya. Dan yang keempat, qiyamu binafsi, artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada siapapun dan apapun itu, karena Allah berkuasa dengan segala kekuatannya tanpa batas untuk menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Yang kelima, wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Maha Esa. Nah, untuk mengatur luasnya alam semesta yang tidak mungkin dilakukan oleh banyak Tuhan, seperti firman Allah yang tertera dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 22. Yang memiliki arti
Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, maka keduanya akan binasa. Ya, dapat dibayangkan kalau Tuhan atau ada dua, itu bagaimana ngaturnya? Siapa yang mau dipercaya? Kan bingung jadinya. Yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani merupakan sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat dilogikakan oleh akal pikiran kita dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia, sehingga keberadaannya dapat dipercaya dan diyakini oleh orang lain. Nah, sifat ma'ani ini terbagi menjadi 7 bagian. Apa yang pertama? Yaitu kurodah. Apa itu kurodah? Nah, kurodah yaitu maha kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas atas apapun. Allah berkuasa, berkehendak, menciptakan, memelihara, dan menghancurkan tanpa melibatkan kekuasaan siapapun. Yang kedua yaitu irodah. Irodah artinya berkehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mampu menandinginya. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu. Ilmu artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segalanya, termasuk hal apapun yang terkait dengan ciptaannya. Pengetahuannya yang sangat tidak ada batasnya dan mutlak dari perkara yang terkecil hingga yang tak terhingga. Yang keempat yaitu hayat. Hayat artinya maha hidup. Allah dikenal sebagai zatnya, maha kekal, maha hidup, dan tidak akan pernah mati. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yaitu maha hidup yang terus mengurus makhluknya. Itu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 2. Yang kelima yaitu sama. Sama artinya maha mendengar. Kesempurnaan Allah SWT yang memiliki sifat maha mendengar yang tidak terbatas, bahkan Allah SWT maha mengetahui segala isi hati yang ada di makhluknya. Yang keenam yaitu basyar. Basyar artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat apapun yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan makhluk sekecil apapun bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh yaitu kalam. Kalam artinya berbicara. Allah berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan melalui perantara malaikat Jibril. Yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah merupakan sifat yang bersandar kepada sifat ma'ani yang tidak dapat berdiri sendiri, karena setiap ada sifat maknawiyah ada pula sifat ma'ani. Adapun macam-macam sifat maknawiyah diantaranya yaitu 1. Qadiran, yang artinya maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit itu merupakan mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, muridan, artinya maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas segala sesuatu, baik berhasil atau gagal, baik gembira ataupun sedih. Dan semua yang terjadi merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aliman, yang artinya maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah maha mengetahui seluruh alam semesta ataupun jagat raya yang ada di muka bumi. Keempat, hayyan, artinya maha hidup. Sifat hayyan ini memiliki maksud bahwa Allah SWT maha hidup, maha kekal, maha abadi, dan tidak pernah mati. Kelima, sami'an, artinya maha mendengar dan pendengarannya tidak terbatas, keras dan rendah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Keenam, basyiran, artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu
tanpa batas dan tanpa penghalang. Ketujuh, mutakalliman, yang artinya maha berbicara. Mutakalliman merupakan sifat Allah yang dapat berbicara dengan semua makhluknya, baik tanpa suara dan menggunakan bahasa tertentu. Karena Allah Subhanahu wa taala dapat berbicara dengan semua bahasa makhluknya. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan pemaparan dari sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian pelajaran kita pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.